seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama. Kita membaca basmalah bersama-sama, Pak Farhan pimpin, agar apa yang kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar, berkah. Kita baca basmalah bersama-sama. Nah, ini si basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arifah. Hari ini kita lanjutkan ya untuk kelas matematikanya, kelas olimnya. Sama kayak kelasnya Bu Ovi juga, tetap kita hari ini masih membahas bilangan bulat. Ya, Pak Farhan izin share screen dulu. Bentar. Oke. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau yang kemarin ya, kita kan belajar tentang materi bilangan ya. Mungkin yang awal kemarin kita pengenalan tentang macam-macam bilangan, ya kan? Ada bilangan real, bilangan rasional, ada yang kemarin Pak Chan kasih contoh soal. Terus kita lanjutkan ada bilangan bulat, bilangan cacah. Ini ya, jangan sampai lupa Pak Farhan, flashback sedikit. Kalau bilangan bulat itu berarti mulai dari yang negatif, 0, positif. Nah, pokoknya yang bulat yang nggak ada pecahannya kan bilangan bulat, tapi negatif bisa masuk, 0 bisa masuk bilangan bulat, 1, 2, 3, dan seterusnya itu juga bilangan bulat. Oke. Nah, kalau bilangan cacah, ini, dia mulainya dari 0. Jadi negatif itu nggak ikut. Itu ya, bilangan cacah. Kalau bilangan asli, 0-nya nggak ikut. Jadi mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini dasar yang wajib, jangan sampai lupa. Ya, dasar yang wajib dan penting. Kalau bulat itu semuanya, kalau cacah itu mulai dari 0, kalau bilangan asli, nah itu 1, 2, 3, 0-nya nggak ikut. Jadi nanti kalau ada sekumpulan bilangan asli, ya berarti 0 jangan sampai diikutkan. Karena ngefek 1, 0 diikutkan sama 0-nya nggak diikutkan, kan nanti ngefek, nanti hasilnya pasti berubah, pasti beda. Terus yang kemarin, bilangan prima. Oke, bilangan prima itu berarti nggak boleh ada pembagi selain 1 dan dirinya sendiri. Ya kan? Dan bilangan itu harus lebih dari 1. Jadi 1 itu bukan bilangan prima. Harus diingat-ingat, 1 bukan bilangan prima. Dan bilangan prima yang genap, nah, satu-satunya hanya 2. Satu-satunya hanya angka 2. Oke. Bilangan prima itu semuanya ganjil kecuali 2. 2, 3, 5, dan seterusnya. Kan semuanya bilangan ganjil kecuali 2. Ini nanti yang akan sering jadi patokan. Nanti akan banyak soal tentang bilangan prima. Nah, pasti idenya itu munculnya dari ini, angka 2. Karena 2 itu adalah satu-satunya bilangan prima yang genap. Ya, nah itu idenya. Nah, nanti ada namanya bilangan komposit. Komposit ini adalah lawannya bilangan prima. Jadi kalau ada bilangan bulat selain bilangan prima, itu namanya bilangan komposit. Itu. Pak Chan kalau kecepatan nggak apa-apa langsung disela. Pak sebentar saya nyatet atau apa gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke. Tuh. Jadi bilangan prima, bilangan komposit itu. Jadi komposit itu adalah yang selain bilangan prima. Wis ya. Itu untuk bilangan prima. Terus yang mungkin sering keluar atau sering
muncul, atau kalau belum biasa kenal itu ada bilangan palindrom. Palindrom itu adalah bilangan yang kalau dibaca dari kiri dan kanan nilainya sama. Sudah kenal apa belum bilangan palindrom? Di SD dulu pernah? Sudah ya, kalau sudah ya alhamdulillah. Jadi 101 dari kiri 101, dari kanan juga 101. Itu ada 2 3 3 2. Dari kanan ya 2 3 3 2. Pokoknya yang dibolak-balik itu. 2 1 2. Nah, itu kan ya juga 2 1 2 bolak-balik. Yes ya. Itu untuk flashback yang kemarin mengenal bilangan, macam-macam bilangan. Nah, sekarang kita masuk ke mulai sifatnya. Nah, sifatnya ini berarti sudah mulai operasi mengerjakannya, ya, sudah mulai mengerjakan mengotak-atik angkanya. Ada beberapa yang perlu kita pahami. Oke, A, B, C, D bilangan bulat. Sifatnya yang pertama, yang jelas, dia tertutup. Tertutup itu apa? Ya berarti kalau yang dikalikan atau yang dijumlahkan itu bilangan bulat, pasti hasilnya juga akan bilangan bulat. Nah, itu kenapa dia tertutup. Jadi, kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian, nanti dikalikan, dijumlahkan, pokoknya kalau dia bilangan bulat, ya hasilnya pasti bilangan bulat. Komutatif, kalau komutatif itu dibolak-balik, ya kan? 4 kali 2 itu sama dengan 2 kali 4. Itu komutatif, itu berlaku. Jadi dibolak-balik, ini negatif 1 ditambah 5, itu sama dengan 5 ditambah negatif 1. Dibolak-balik, dia sama untuk penjumlahan dan perkalian. Asosiatif. Nah, asosiatif min 1 ditambah 5 plus 4. Itu nanti kurungnya ini dipindah ke depan juga tetap sama. Min 1 ditambah 5 ditambah 4. Nah, kayak gitu sama. Bentar ya. Oke. Lanjutkan ya. Sorry, tadi ada WA dari lembaga. Lanjutkan. Itu untuk yang asosiatif. Sebenarnya sama. Di reguler juga kita belajar sifat-sifat ini. Ya, jadi dibolak-balik. Intinya ini nanti akan menjadi ide dari penyelesaian kita menemukan soal. Jadi, oh ternyata menemukan 8 itu bisa 4 kali 2, bisa 2 kali 4. Bisa jadi nanti 8 itu adalah 2 ditambah 3 ditambah lagi dengan 3. Atau 2 ditambah 2 dikali 2, kayak gitu. Itu nanti akan menjadi ide. Cara menjabarkan angka. Lanjut ya. Sorry. Lanjut yang ini. Ada unsur identitas. Yaitu berarti adalah maksudnya 0. Jadi bilangan bulat itu unsur identitasnya adalah 0. Kalau bilangan apapun dijumlahkan dengan 0 ya hasilnya dirinya sendiri. Kalau perkalian adalah 1. Jadi nanti angka apapun kalau dikalikan dengan 1 ya adalah angka itu sendiri. Itu untuk sifat identitas atau unsur identitas.
Kalau perkalian itu berarti 1, kalau penjumlahan itu berarti 0. Dan yang paling penting yang distributif. Ini yang pasti sering keluar. Sering kita pakai. Unsur distributif perkalian. Distributif A dikali B tambah C berarti A kali B ditambah A kali C. Itu ya di SD juga sudah ada kan ya. Di SMP juga tetap kita juga pakai itu. Tapi nanti akan dibolak-balik. Jadi nanti bentuknya yang sebelah kanan A kali B ditambah A kali C, nanti kita harus keluarkan biar dia jadi bentuk A gitu kan, B tambah C kayak gitu. Nah, ini nanti sering keluar kayak gini. Kita harus biasa untuk menyelesaikannya kayak gitu. Terus ya. Next ya. Ada ini sekalian. Ini ada namanya ide penguraian bilangan bulat positif. Nah, ada penguraian bilangan bulat positif. Ide dasarnya seperti apa? Jadi kita uraikan. Contoh, ini ada angka A, B, C. Ini ada huruf, tapi nanti melambangkan sebuah angka. A, B, C sampai M misalnya. Kalau dirumuskan kayak gini. Itu kan berarti A itu dikalikan dengan 10 pangkat M atau N-1. B dikalikan dengan 10 pangkat N-2. Ini bentuk umumnya. Kalau mau bingung bentuk umumnya, nah ini. Contoh, kalau dirubah dalam angka ya. 2319. Itu kalau diuraikan, itu 2000, itu adalah 2000-an ya kan. 2000 ditambah 300, ditambah 10, ditambah 9. Nah, 2000 itu adalah 2 dikali 10 pangkat 3. Ya kan? 10 pangkat 3. 3 itu ada 300 itu adalah 3 kali 10 pangkat 2. 10 itu adalah 1 kali 10 pangkat 1. 9, ya kan nggak ada nolnya berarti tetap 9. Terus ya nyambung ya. Jadi kita bisa menjabarkan bilangan 2319 itu berarti adalah 2000 ditambah 300 ditambah 10 ditambah 9. Duanya itu dapat diganti menjadi 2 kali 10 pangkat 3. 300 itu bisa diganti 3 kali 10 pangkat 2. 10 itu berarti 1 kali 10 pangkat 1. Ya, tujuannya apa sih nanti? Nah, ini contoh soalnya. Tujuannya kita menjabarkan, menguraikan, itu apa? Nanti kalau ada soal seperti ini. Contoh, N adalah sebuah bilangan asli 2 angka. Dan M adalah bilangan asli yang diperoleh dengan mempertukarkan kedua angka N. Jadi dibolak-balik. N itu ada 2 angka. Biasanya kita misalkan, nah kayak gini. Ini solusinya ya. Yang ditanya itu adalah bilangan prima yang selalu habis membagi N dikurangi M. Nah, yang kita cari N dikurangi M. N itu tadi adalah sebuah bilangan 2 angka. Nah, solusinya kita misalkan. N itu adalah sebuah bilangan 2 angka. Kita misalkan aja A, B. Itu ada 2 bilangan. Berarti AB itu adalah A-nya dikali 10 ditambah B. Kan dia puluhan ya. 10A ditambah B. Sampai sini nyambung? Nyambung ya. Yang M itu dibalik. Karena adalah kebalikannya.
bilangan asli yang diperoleh dari pertukaran kedua angkanya. Berarti BA dibalik tok. Oh, berarti 10B, B-nya yang 10 puluhan ditambah A-nya yang satuan. Nah, yang dicari adalah N dikurangi M. Ya, berarti kita langsung kurangkan bentuk yang persamaan pertama sama yang persamaan yang kedua. Nah, ini kita kurangkan. N dikurangi M adalah apa? Ada 10A dikurangi A, jadi 9A. Ada B dikurangi 10B, jadi min 9B. Negatif ya 9B ya. Nah, dari bentuk ini kita keluarkan angka 9-nya kayak yang tadi, distributif tadi. 9 dalam kurung A min B. Kalau dijabarkan jadi 9A min 9B kan. Itu kebalikannya kan, kayak yang tadi yang Mbak Jan sampaikan kebalikan. Nah, berarti N dikurang M itu adalah 9 dikali A min B. Nah, ini ada yang ditanyakan. Dapat diamati bahwa 9 itu berarti membagi N min B. Kenapa kok membagi? Karena dia perkalian kan, jadi dia bisa membagi. Oh, jadi bilangan prima yang membagi N min M itu adalah 3. 3 itu faktornya dari 9. 9 kan 3 kali 3. Nah, jadi jawabannya adalah 3. Nyambung ya? Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ada, Pak. Oke. Lanjut ya. Siap. Itu untuk yang tadi adalah ide dasar operasi. Sekarang ada ide dasar tentang bilangan ganjil genap. Nah, ini yang kemarin sudah kayaknya ya. Sudah kan ya kita ya. Yang ada soal tentang ganjil genap. Kalau genap ditambah genap, 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 ditambah ganjil, ganjil, ganjil tambah ganjil, genap. Nah, itu sifat ini. Terus yang kemarin ini soalnya ya. Sudah kan ini ya. Lanjut ya. Siapa belum? Kayaknya sudah. Udah, Pak, minggu kemarin. Iya. Nah, ini sudah ya. Berarti itu materinya tentang bilangan bulat. Kita coba untuk latihan soalnya. Oke? Nih, ada satu soal. Bentar. Coba. Ada hasil kali 2 bilangan genap dan suatu bilangan ganjil. Hasil kali suatu bilangan genap dan suatu bilangan ganjil adalah 940. Yang ditanya, bilangan ganjil terbesar yang memenuhi syarat tersebut adalah, nah, coba. Nanti di chat atau di open mic nggak Bapak jawabannya berapa kira-kira soal yang kayak gini, soal ini. Genap dikali ganjil, hasilnya 940. Nah, si ganjil terbesar itu berapa kira-kira? $470. Berapa? 470. 470 ganjil apa genap? Kan ini yang dicari adalah yang satu genap
satunya ganjil. Oh, yang dicari ganjil. Yes, yang dicari ganjil. Kalau 1 sebagai 940, bukan kan berarti kita nyari yang membagi itu adalah genap, hasilnya adalah ganjil. Kalau 470 kan genap, 2 ya. 2 genap, 470 juga genap. Bawahnya berarti. Dibagi 3 bisa enggak? Tapi kan dia bukan iya genap. Jadi berarti dibagi 4 kayak gitu ya. Berapa? 235. Yes, 235. Itu ya. Jadi pembaginya adalah genap 4, hasilnya baru ketemu ganjil terbesar. 2, 3, 5. Gitu. Harus teliti melihat soalnya. Oke? Ya, lanjut ya. Aman ini ya, saya. Yuk, coba lagi. Ini ada sebuah persamaan. Persamaan itu adalah sebuah kalimat matematika yang berisi tanda sama dengan, itu persamaan. Jadi ada A itu sama dengan 1 ditambah B ditambah C ditambah D. Terus kalau C dikurangi D itu adalah 6. Nah, ini ada 2 persamaan. A, B, C, D-nya itu adalah semuanya bilangan prima. Dan A kurang dari 100. Nah, berarti hasil penjumlahannya ini tadi kalau itu adalah kurang dari 100. Kalau dijumlahkan semuanya kurang dari 100. Yang ditanya adalah berapakah nilai A maksimum yang memenuhi. Berarti hasil A yang paling maksimum itu berapa? Ide awalnya adalah bilangan prima. Ya kan? Semuanya bilangan. Berarti A itu adalah bilangan prima. Kira-kira bilangan prima yang kurang dari 100 itu berapa aja? Tuh. Nanti dicoba, dimasukkan. Kalau A-nya segitu, kira-kira B, C, D-nya yang memenuhi berapa ya? $26. 20, itu jawabannya 26. 26 bilangan prima? Bukan. Ya kan? 26 kan bisa dibagi dengan yang lain. 2 sama 13. Jelas berarti dia bukan bilangan prima kan? Jadi yang kita cari adalah bilangan prima. Kan A-nya kan jadi. A itu adalah jumlah dari ini berarti A-nya maksimal itu berarti adalah angka di bawah 100 yang bilangan prima. 99. 99 bilangan prima? Bukan. 98 bilangan prima? Bukan. Kan bisa dibagi dengan 2. Bagi dengan 4 bisa. 97 bilangan prima 97?
Nah, nanti cari bilangan prima di bawah 100 yang mulai dari besar kan. Berarti kan kita ngomongnya adalah maksimum terbesar. Nah, berarti kita cari angka kurang dari 100 yang bilangan prima. Dan memenuhi dari persamaan-persamaan ini. Nemu? Jadi nyari bilangan prima yang kurang dari 100. Gimana, Mbak Riba? Ngitungnya sudah sampai mana? Sebentar, Pak. Siap. Pak Chan tunggu berarti kalau lagi ngitung. Kalau sudah buntu melambaikan bendera putih nanti baru panggil Pak Chan. Semangat, semangat. Coba, coba. Macam-macam caranya. Idenya macam-macam.
Nemu? Saya nemunya selalu lebih banyak, Pak. Selalu lebih banyak dari 100. Jadi misalnya bilangan primanya 4000, saya nemunya 48. Gini. Berarti kita runtutkan idenya untuk menyelesaikannya ya. Karena memang model seperti ini adalah selalu pertanyaan kalau soal Olim itu adalah pertanyaan yang terbuka. Benar-benar terbuka banget. Jadi mau kita mulai dari kalimat yang terakhir atau mau kita mulai dari kalimat yang pertama, itu nanti akhirnya jadi panjang cara mengerjakannya. Oke? Jadi kita harus punya triknya. Mana yang harus kita dahulukan? Kayak gitu. Kayak ini tadi, semuanya bilangan prima. Berarti karena karena yang diminta itu adalah A maksimum, berarti kita cari gampangnya kita cari bilangan prima paling besar yang kurang dari 100. 100 bukan bilangan prima, 99 bukan, 98 bukan, 97. 97 itu bilangan prima. 97. Ada lagi enggak? 96 bukan, 95 bukan, 94, 93, 92, 91, ada 89. 89. Ada lagi bawahnya 83 Pak para nemu. Nah, anggap aja ini dulu. Ini adalah 3 terbesar bilangan prima kurang dari 100. Oke. Jadi bisa jadi A-nya itu 97, bisa jadi 89, bisa jadi 83. Itu nilai A-nya. Itu yang kita cari. Jadi jawabannya antara 97, 89, atau 83. Oke. Kita coba yang 97. Kalau A-nya 97, berarti 1 ditambah B tambah C tambah D itu harusnya 97. Tapi C dikurangi D itu harusnya 6. Nah, ini adalah ide kedua yang harus kita ketemukan. C dikurangi D itu 6. 6 itu adalah bilangan genap, ya kan? Genap. Pengurangan yang kalau dikurangkan itu hasilnya genap, berarti dia haruslah sebuah bilangan yang ganjil. Ganjil kurangi ganjil. Ya kan? Ganjil kurangi ganjil hasilnya genap. Nah, berarti kalau C sama D ini ganjil, oke, Mbak, sebentar ya. Nanti kita lanjutkan. Ada telepon sebentar. Oke, sorry Mbak Ariba. Terus ya, kita lanjutkan ya. Tadi jadi C sama D ini adalah bilangan ganjil. Wes jelas. Karena bilangan prima, semua kan bilangan prima. Jadi semua bilangan prima berarti ganjil. Ini ganjil, ganjil, jelas. A-nya ini kan juga bilangan prima berarti ganjil. Sedangkan di sini ada satu bilangan ganjil. Ini ganjil. Padahal di sini ganjil, 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 ganjil. Nah, biar ini terjadi persamaan yang benar, berarti
muncullah di sini. Si B ini berarti nggak boleh ganjil juga. Kenapa? Kalau ganjil, hasilnya akan genap. Ya kan? Harusnya ini jadinya angka yang genap. Biar nanti muncullah hasil A itu adalah ganjil. Nah, di sini berarti B itu adalah bilangan prima yang genap. Satu-satunya bilangan prima yang genap adalah 2. Nah, akhirnya muncul itu. Oh iya, ternyata B itu adalah 2. Wes, ketemulah ide baru ini. Berarti 1 tambah 2, 3. Jadi persamaannya sudah berubah. A sama dengan 3 ditambah C tambah D. Nah, gini. Terus yang atas ini kan juga bisa diganti. C dikurangi D sama dengan 6. Berarti kalau Pak Farhan ganti C sama dengan 6 ditambah D, bisa kan? Kita pindah ruas ya. Min D kita pindah ke sebelah kanan jadi plus D. Nah, C sama dengan 6 plus D. Nah, di sini menggantikan nilai yang di bawah ini. C. Jadi persamaannya berubah lagi. A sama dengan 3 ditambah C-nya Pak Chan ganti 6 tambah D. 6 tambah D tambah D. Ya kan? D tambah D jadinya 2D. Nah, berarti A itu sama dengan 3 tambah 9, 3 tambah 6, 9. 9 tambah 2D. Nah, ini persamaannya ini baru kita masukkan ke nilai yang sudah sederhana kan kita sini. Kalau A-nya 97. 97 sama dengan 9 plus 2D. Nah, berarti D-nya berapa ini coba? Berarti kan kita pindah 9, kita pindah ke sini jadi min 9. 97 dikurangi 9, 88 ya. 88. 88 itu sama dengan 2D. Berarti D-nya sama dengan 44. Ya kan? 44 itu bilangan prima atau bukan? Bukan. Nah, berarti padahal D itu harusnya bilangan prima. Oh, berarti 97 ini nggak berlaku karena nggak bisa, nggak memenuhi syarat. Nah, coba lagi ke yang kedua. 89. Kalau A-nya 89 sama dengan 9 plus 2D. Pindah ruas, jadinya 80. 80 sama dengan 2D. Berarti D-nya adalah 40. Ya kan? 40 bukan bilangan prima. Oh, berarti ini juga nggak bisa berlaku. Akhirnya kita pakai yang 83. A-nya 83. 83 sama dengan 9 plus 2D. Dan pindah ke sini. 83 dikurangi 9 adalah 74. 74 sama dengan 2D. Berarti D-nya sama dengan 37. Ya kan? D 37 itu adalah bilangan prima. Nah, berarti ketemulah si D itu bilangan prima. Berarti berlakulah persamaan ini. Oh, berarti A-nya yang terbesar, yang maksimal, dan memenuhi adalah 83. Sehingga kita bisa membuat jawaban A sama dengan 83. Begitu. Nyambung? Gitu ya. Jadi ngambilnya dari belakang, terus balik lagi ke depan. Jadi persamaannya, jadi soal itu bisa kita pilah-pilah. Jadi satu soal itu bisa kita pilah-pilah. Ada step depan, step tengah, step akhir misalnya gitu. Nah, kita cari idenya gimana caranya biar jawabannya benar dan cepat. Sudah clear? Lanjut soal selanjutnya. Lanjut. Oke, coba ya lagi ya. Coba soal yang ketiga. Nah, ini juga menggunakan sifat yang tadi. Ini ada di OSK, Olimpiade Sains tingkat kota SMA.
2012. Nggak apa-apa SMA, kita belajar yang SMA juga. Banyaknya bilangan bulat N yang memenuhi N-1 dikali N-3 dikali N-5 dikali N-2013 sama dengan N dikali N plus 2 dikali N plus 4 dikali N plus 2012. Yang ditanya N-nya itu yang bisa memenuhi itu kira-kira angka berapa? Coba ada idenya? Kalau nggak biasa kayaknya bingung. N-1, N-3. Jadi N-nya itu diganti angka. Nah, adakah angka yang memenuhi? Kalau ada, berapa banyak angka yang memenuhi? Yang ditanya itu, berapa banyak? Banyaknya bilangan bulat N yang memenuhi. Jadi, ada berapa banyak? Misal 1 memenuhi, 2 memenuhi, 3 memenuhi, 5 memenuhi. Berarti ada 5 yang memenuhi kayak gitu. Kalau nggak ada yang memenuhi ya berarti 0. Kalau ada 10 yang memenuhi berarti 10. Mbak Ariba sudah nyatat soalnya? Berapa, Pak? Soalnya sudah nyatat? Sudah? Sudah. Nah, tak tutup share screen sebentar ya. Tak tutup share screen-nya sebentar. Coba dicoba dulu. Nanti kita diskusikan lagi idenya. Bentar. Coba ya. Jangan tak buka yang lain dulu sebentar.
Gimana? Ada ide, Mbak Arifah? N-nya itu harus lebih N-nya itu harus lebih besar dari 2013 ya, Pak? Oh, boleh. Bebas. Nah, ini yang ditanyakan kan, berapakah banyak bilangan bulat yang memenuhi? Nah, mungkinkah ada? Kalau ada berarti berapa? Gitu kan. Nah, itu. Bisa jadi lebih dari 2013, bisa. Kurang dari bisa. Nah, kalau ini tapi, biar nggak lama ya, idenya itu loh, cuma gini. Sebenarnya, ini walaupun ini masuk di Olimpiade Sains yang apa namanya dari Dinas Pendidikan loh ini ya. Tapi ini sebenarnya hanya bermain dengan ide dasar kita tentang bilangan ganjil, bilangan genap. Ya, ini. Jadi kalau ketemu soal yang kayak gini, ada N-1, N-3, N-5, gini kan. Sekarang kita lihat, kalau misal, kan ini ada dua ruas. Ini. Tanda sama dengan itu menandakan bahwa yang sebelah kiri itu namanya ruas kiri, sebelah kanan namanya ruas kanan. Jadi ada N-1, N-3, N-5, N-2013 sama dengan gitu kan N, N+2, N+4, N+2012 gitu ya. Kira-kira gini kan bentuknya ya. Nah, ini sebelah kirinya sama dengan ini anggaplah ruas kiri. Sebelah kanannya sama dengan adalah ruas kanan. Coba dilihat dari bentuknya. Contoh. Misal Pak Chan masukkan N-nya itu adalah genap. Jadi kita main sifat tadi genap. Genap itu contohnya berapa? 2 atau 4 atau 6 itulah. Namanya 2. 2 kurangi 1, 1. 2 kurangi 3, min 1. Intinya kalau kita masukkan nilai genap, maka di sebelah kiri ini akan menjadi bilangan yang bilangan apa? Ganjil atau genap? Ganjil, ya kan? Genap kurangi ganjil menjadi ganjil. Ganjil kali ganjil, 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 ganjil. Jadi ganjil. Yang sebelah kanan, misal N-nya tadi 2 ya. 2 dikali 4 dikali 6. Jadinya dia akan bilangan genap kan? Nah, genap. Apakah ganjil sama dengan genap? Enggak. Enggak kan? Enggak. Berarti enggak mungkin terjadi kalau Pak Farhan masukkan N itu adalah bilangan genap apapun, ini tidak akan terjadi. Nah, sekarang kita cek. Kalau kita masukkan ini N-nya bilangan ganjil. Oke. Bilangan ganjil. Kita masukkan N-nya bilangan ganjil. Ganjil kurangi ganjil. Ini nanti dia di sebelah kiri akan menjadi bilangan yang genap. Iya kan? Yang sebelah kanan, kira-kira bisa nggak jadi bilangan genap? Kalau N-nya ganjil. Pasti dia akan jadi bilangan yang ganjil kan ya? Nah, genap sama dengan ganjil? Bukan. Kira-kira ada bilangan apa lagi? Dari dua ide ini sudah tidak ada bilangan yang memenuhi. Ya wis nggak ada lagi karena bilangan hanya ada bilangan genap, bilangan ganjil. Ada nggak bilangan yang memenuhi? 0. Kalau 0, ya nggak ada, pasti 0. Berarti jawabannya adalah
yang memenuhi ya wis 0. Ya, walaupun jawabannya 0, tapi ini tadi memang soal ini adalah soal esai. Jadi nanti di situ diminta menjelaskan. Jadi biar siswanya tahu, oh ternyata memang sifatnya itu adalah tentang ganjil genap. Tentang sifat operasi bilangan ganjil genap. Nah, kalau nggak paham sifatnya, pasti nanti akan membulatkan diri dengan mencari nilai n. Ternyata dengan sifat ini langsung muncul, oh iya, nggak mungkin terjadi bilangan ganjil sama dengan genap atau genap sama dengan ganjil. Oh berarti ini nggak mungkin ada bilangan n yang memenuhi, nggak mungkin ada. Itu ya, Mbak Arifa ya. Yes. Itu salah satu soal atau salah satu ide penyelesaian dengan memanfaatkan sifat. Masih ada waktu, satu soal lagi ya. Kita coba ya. Kita lanjutkan. Ini ada apa ini? Nah, ya bolehlah ini. Ini juga penjumlahan dan pengurangan bentuknya. Ya ini nyari ide. Silakan dilihat angka-angka yang di bawah ini. Semua huruf itu menggambarkan angka yang berbeda, ini kan? S, A, H, M, O itu adalah bilangan atau angka yang berbeda, bilangan bulat semuanya. Ada HA, kalau dijumlahkan dengan HA, hasilnya sama dengan SA, SMU. Yang ditanya adalah berapakah S tambah A tambah S tambah M tambah U. Ini adalah soal SASMO, Olimpiade SASMO itu apa ya? Singapura kalau nggak salah. Tahun 2017. Nah, kira-kira bisa nggak coba menemukan? Berarti H ini sama dengan H ini loh ya. Pokoknya H itu sama. A itu sama. Angkanya sama. Sama. Tapi A, S, H, M sama O itu nggak sama angkanya. Angka antara 0 sampai 9. Ya kan? Mbak Arifa lagi ngitung. Kira-kira ngitungnya apa? Memisalkan. Langkah awalnya Mbak Arifa apa? Memisalkan. Ya. Atau gimana? Ada langsung ketemu satu ide awal, ide utama yang awal. Ada? Ini ada satu ide utama yang penting di awal. Itu pasti langsung dari angka ini kelihatan. Ini tak kasih ya, ide awalnya itu adalah ini kan H. H ditambah H sama dengan kayak gitu ya. Pokoknya ini ribuan ditambah ribuan.
Misal H-nya itu adalah, Pak Farhan tulis H itu paling besar. Angka paling besar kan 9. Ya kan? Berarti H juga 9. 9 tambah 9 berapa? 18. 18. Di sini atau 18. Nah, dari sini Pak kan sudah kelihatan, Pak Farhan sudah kelihatan. S itu auto. Pasti angkanya adalah 1. Mungkin nggak angka S itu adalah 2? Nggak mungkin, karena angka terbesar itu 9. 9 tambah 9 pasti 18. 18 pasti angka S itu adalah 1. Jadi ide awal sudah langsung ketemu. S itu auto 1. Wes, ini sudah ketemu karena ini 1. Ini 1. Nah, dari situ kita kan langkah kedua adalah kita cari A ditambah A itu adalah 1. Nah, nanti ketemulah ide kedua nyari A. Oh, A itu nyambungnya sama H. Oh iya, kita ketemu sama H. Ini ada H tambah H sama dengan A. A tambah A sama dengan S. H tambah A sama dengan M. Nah, jadi dari situ kita bisa menemukan berapakah nilai A, berapakah nilai H. Ini ide awal. Coba A sama A, kan ini ada ide yang kedua ya. A sama A ditambah A itu adalah 1. Ya kan? Ada nggak angka yang sama kalau dijumlahkan hasilnya 1? Ada? Nggak ada ya? Setengah. Setengah. Kan ini angkanya bulat. Ini semua bilangan bulat. Jadi A itu nanti bulat. Nah, cara nggak ada, bisa jadi A itu adalah 0 atau 5. 0 tambah 0, 0. Ditambah 1. Satunya berarti dari yang belakang. Berarti di sini haruslah ada bentuk penjumlahan yang hasilnya adalah puluhan. Jadi dia akan menambahkan 1 di sini. Nah, nyambung ya. Nah, berarti ini berarti A ditambah H ini atau H tambah A ini haruslah bisa jadi 11 atau berapa lagi nggak bisa ya, 21 nggak mungkin kan, berarti ini 11 bisa jadi A tambah H 11, jadi satunya nambah ke sini kayak gitu, bisa jadi kayak gitu, ataukah ada yang lainnya bisa jadi, atau 13, 12, 14, yang penting di sini menambahkan di sini 1, berarti A-nya ini kalau nggak 0 ya 5, cari mana kemungkinannya. Kalau di sini A-nya 0 berarti hanya nggak mungkin. Nah ini, jadi langsung nyambung ke yang kedua. Hanya kan harusnya lebih dari 10 kan, berarti kan nggak bisa. Nah, berarti bisa jadi kita pakai A-nya itu 5. Nah kalau ini 5 bisa. 5. Kan berarti hanya bisa jadi lebih dari 5. Hanya lebih dari 5 biar ketemu nanti hasilnya di sini adalah puluhan. Maju. Oke, sebentar ya. Berarti tadi ketemu S-nya kan 1. A-nya
kita pakai angka 5 ya, biar bisa. Bisa jadi 1 di sini. Jadi di sini 5. Nah, sekarang kita cari. Nah, ini ada H. Ini. H ditambah H itu sama dengan 5. Nah, Sudah ketemu, Pak. berapa jawabannya? 7.757. Hanya berarti berapa hanya? Hanya 7. Hanya 7. Hanya 7. Oke, sih. Hanya 7. Berarti ketemu S, A, H, M sama O-nya ketemu nggak? M berapa M? Berarti M-nya 3. 3 ya. O-nya ini berarti 2. O-nya 2. Oke. Ya wis, berarti ini aja dijumlahkan. S-nya 1, A-nya 5, 1, 5, 1, M-nya 3, O-nya 2. Berapa hasilnya ini berarti? 1 tambah 5 tambah 1 tambah 3 tambah 2. Berapa? Yes, itu. Ya itu berarti hasilnya itu aja. Berarti hasilnya adalah 12. Yes, good job. Itu ya. Selesai berarti ya. Beres ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi bentuk soal terbuka itu banyak cara, banyak langkah yang bisa kita lakukan. Tinggal kita nanti milih. Jadi tujuannya kita membiasakan. Kalau sudah biasa, nanti kita bisa nemu. Oh ya, ide tercepat, ide terbaik untuk menemukan jawabannya. Tuh. Itu ya. Udah jamnya istirahat. Ya, jam 9.50 pas. Jam 9.50 berarti pertemuan hari ini kita akhiri. Dari yang kita bahas ini tentang materi bilangan. Semoga ada manfaatnya. Semoga bisa berkah ilmunya. Jadi nggak akan lupa. Sekarang kita pelajari, bisa seterusnya kita ingat sampai kapanpun ya. Itu ya. Jangan sampai langsung nanti hilang. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok ya. Kita lanjutkan ya. Ini masih ada beberapa soal, ada 10 soal kan. Jadi ada nomor 5 sampai seterusnya. Nanti besok kita bahas lagi. Oke? Kita belajar bersama. Itu tadi pesannya Pak Farhan, kalau ada temennya yang memang kira-kira, oh iya, ada temen 7C yang dulu anak oli matematika pengen ikut ya, kita ajak nggak apa-apa ya. Biar enak, biar semakin banyak yang sharing, biar banyak ilmu yang kita dapat. Itu ya. Terima kasih Mbak Arifah. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok lagi. Dicatat catatannya jangan sampai hilang ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Siap, boleh istirahat. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam.